Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan, dan menjelaskan sedikit mengenai pemodelan kebutuhan. Nah, jadi untuk, kelompok kami, kelompok 10 terdiri dari Gibran Tauhid, Hendra Darmawan, dan saya Sri Indrayani. Oke, untuk, pemodelan kebutuhan sendiri itu digunakan sebagai jembatan penghubung antara, sistem dengan model perancangan. Nah, untuk tujuannya sendiri itu menjelaskan kebutuhan customer sebagai dasar perencanaan perangkat lunak dan referensi dalam validasi. Untuk konsep pemodelan kebutuhan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu terstruktur dan berorientasi objek. Prinsipnya yaitu fokus pada domain masalah, sederhana, mampu diimplementasikan ke tahap perancangan, dan minim coupling. Kemudian yang pertama yaitu mengenai struktur analis atau pemodelan terstruktur, yaitu menggambarkan tiga hal dalam rekayasa kebutuhan sistem, diantaranya proses, data, dan perilaku. Untuk proses digambarkan dinotasikan seperti ini, data, dan perilaku. Untuk elemen-elemen dalam pemodelan kebutuhan terstruktur itu terdapat beberapa jenis dan juga fungsi masing-masing. Yang pertama ada data dictionary, yang kedua ada data flow diagram, atau dikenal DFD sebagai proses model yang mana terjadi proses dekomposisi pada beberapa level yang dimulai dari level 0, level 1, dan level seterusnya sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, jadi semakin tinggi level yang dibuat, berarti itu DFD dari sistemnya itu lebih detail. Kemudian digunakan juga sebagai sarana komunikasi antara analis dan klien. Notasi dari DFD sendiri itu ada 5. Yang pertama ada proses, yang mana proses itu digambarkan seperti ini. Uh, Pada umumnya memproses input dan akan menghasilkan output, serta untuk pemodelannya dideklarasikan dengan kata kerja dari kalimat kebutuhan sistem serta menggunakan data flow. Kemudian ada entitas luar atau digambarkan dengan terminator, menggambarkan entitas berupa orang ataupun entitas lain di luar sistem yang memiliki hubungan. Tetapi untuk antar entitas tidak boleh saling berhubungan secara langsung gitu. Selanjutnya ada data storage, itu belum memiliki hubungan dengan tabel manapun. Ada data flow sama control flow ini sama, yaitu penghubung antara proses, entitas, dan data storage. Tetapi perbedaannya untuk data flow itu digunakan untuk mentransformasikan, sedangkan untuk control flow itu untuk diinterpretasikan. Nah, yang mana notasinya sendiri itu berbeda. Untuk control flow itu panah tapi yang putus-putus, tetapi untuk data flow itu yang panah lurus gitu. Oke, selanjutnya yaitu dalam penerapan DFD itu minimal terdapat 2 proses dan maksimal 6 proses agar dapat dipahami secara optimal sesuai dengan kemampuan manusia. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD, Behavior Diagram, Control Specification, dan Process Specification. Tetapi selain ini tuh masih banyak lagi untuk model struktur uh, struktur. Selanjutnya ada object oriented atau dikenal dengan OO. Itu merupakan suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek di dunia nyata. Untuk model yang ada dalam object oriented sendiri itu ada banyak, tetapi di sini kita fokuskan pada use case diagram, yang mana notasi pada use case diagram itu ada aktor yang dilambangkan seperti ini. Kemudian ada use case, notasi asosiasi, garis lurus, terus ada ekstensi, garis putus-putus, hampir sama seperti include, tetapi fungsinya berbeda, ada juga generalisasi. Oke, selanjutnya langsung aja kita masuk ke
aplikasi Visio untuk membuat contoh level 0 menggunakan aplikasi Visio dari sistem KRS mahasiswa, yang mana ini disesuaikan sama user story pada tugas-tugas sebelumnya. Oke, untuk tampilan awal dari aplikasi Visio sendiri, ini kan masih sama seperti produk Microsoft lainnya. Nah, ini homepage, yang mana ini tuh model-modelnya kayak template-templatenya gitu. Untuk mau melihat template yang lebih detail itu ada di sini, more template, kita klik aja, bisa pilih sesuai kebutuhan atau sekiranya di sini masih belum ada yang dibutuhkan, kayak belum sesuai, itu bisa pakai fitur search, yang mana ini diketikkan saja misalnya data flow. Nah, ini akan menampilkan yang sesuai. Ini online kalau mau nge-search. Oke. Selanjutnya, ini tampilannya sama seperti Microsoft lainnya. Ada Home, New, Open, Info, Save, Save As. Nah, seperti ini. Biasanya saya menggunakan basic diagram, dan ini klik dua kali langsung akan muncul seperti ini, Home. Seperti biasa, tampilannya masih sama. Ada juga untuk bagian font, untuk mengatur font-fontnya, paragraf. Terus ini ada tools, yang mana ini pointer untuk kayak menunjuk-nunjuk gini. Terus ada konektor. Nah, ini bisa menambahkan garis dari sini ke sini. Terus ini untuk menghapus. Nah, ini bisa. Terus untuk kembalikan langsung ke pointer aja biar lebih aman sama data-datanya. Nah, di sini apabila kita mencari save gitu, tapi belum ada, bisa langsung pakai fitur ini, more saves. Kita cari karena kita kan butuh untuk membuat DFD ya. Jadi kita masuk ke software, pilih yang ini, software, langsung ini data flow diagram. Nah, ini kalau belum terchecklist, kita checklist aja. Nah, nanti akan masuk ke bagian sini. Perlu diingat karena ini DFD level 0, jadi masih dalam bentuk yang paling sederhana. Terus tidak boleh juga ada data storage. Level 0 ini juga dikenal sebagai konteks diagram. Di sini terdiri dari beberapa entitas, yaitu dosen PA, mahasiswa, dan staf akademik. Ini dinotasikan menggunakan Terminator, atau di sini tuh tertulis eksternal interaktor. Kemudian ada nama sistemnya, digunakan data proses. Untuk contoh pembuatannya sendiri itu kita coba buat. Ini tuh yang udah kita buat bareng-bareng tentang level 0-nya. Nah, caranya gampang, tinggal kita drop and drag aja ke workspace-nya. Nah, di sini ini bisa diatur mau diletakkan di mana. Untuk mengubah warna bisa menggunakan ini. Kita cari warna yang sesuai. Nah, kita cari yang warna ini aja. Untuk menambahkan ini tuh tulisannya bisa double klik. Nah, kita tulis aja sistem gitu misalnya. Udah langsung klik workspace yang lain. Nah, nanti udah selesai, tinggal mau menambahkan masih sama, drop and drag aja ke sini. Nah, ini masih sama seperti tadi, double klik, kita isi mahasiswa. Nah, untuk menambahkan relasi bisa menggunakan ini konektor, ataupun di sini ada dua model, yaitu center to center one atau center to. Untuk kita coba pakai center one aja, kita drop and drag ke sini. Nah, kita tinggal sesuaiin ini posisinya, bisa digerak-gerakin, disesuaiin. Untuk menambahkan tulisannya, double klik aja pada panahnya. Oke, nanti akan muncul text box kayak gini. Nah, ini bisa kita tulisi pengisian KRS misalnya. Nah, udah.
kita klik workspace yang lain. Gitu. Untuk mengecilkan bisa seperti ini. Nah, bisa digeser-geser juga. Itu untuk sekian, karena ini yang level 0, pasti akan ada level selanjutnya. Jadi untuk level selanjutnya atau level 1 akan yang lebih detail akan dijelaskan oleh teman saya menggunakan aplikasi yang lain. Oke, dipersilakan untuk Hendra mempresentasikan menggunakan aplikasi yang lain. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk teman saya yakni Sindrayani. Sebelumnya saya izin share screen dulu untuk menampilkan aplikasi ataupun software platform yang telah saya gunakan untuk pembuatan DFD level 1. Nah, di sini saya sendiri menggunakan platform Webkit yang mana di sini juga banyak multi talent dan juga multifungsi. Di sini juga kami bisa membuat beberapa diagram maupun jenis-jenis diagram yang kita perlukan. Dan di sini kelebihan yang lain di mana di samping sudah multifungsi, di sini juga kita bisa karena dari sistem Webkit ini terintegrasi oleh Google Drive, jadinya kita bisa berbagi, mengakses maupun menyingkronkan hasil pekerjaan kita, yang mana kita juga dapat mengedit ataupun bekerja secara bersama-sama. Nah, kemudian tentang pembuatannya gimana sih? Nah, untuk pembuatannya sendiri itu kita bisa pertama bisa kita klik double klik new, terus kita bisa blank dokumen. Karena di sini saya sudah membuatnya. Nanti akan ketika kita memilih blank dokumen, maka akan muncul laman seperti ini. Nah, selanjutnya di sini untuk tulisannya sendiri kita akan ditampilkan oleh halaman yang kosong. Nah, terus kemudian bagaimana sih cara memilih apa sih fungsi diagram yang akan kita gunakan? Bisa kita memilih untuk template-nya itu di save, klik saja klik. Terus kita akan ditampilkan oleh beberapa fungsi ataupun tools yang akan kita gunakan. Di sini juga sudah terlihat beberapa fungsi diagram ataupun penggunaan data ataupun diagram yang akan kita gunakan. Contoh-contohnya yaitu tadi UML. Nah, di sini UML bisa langsung pilih dan use select save. Nah, kemudian akan tampil di menu navigasi sebelah kiri seperti itu. Selanjutnya karena di sini untuk penjelasannya saya sendiri itu untuk menjelaskan DFD level 1 yang sudah sebelumnya dijelaskan pada DFD level 0 oleh teman saya yakni Sri Indrayani. Sebelumnya di sini bagaimana sih cara untuk membuat beberapa proses, beberapa pembuatan aktor-aktor dari setiap pemeran dari sebuah DFD itu sendiri. Yakni untuk pembuatannya sendiri itu kita bisa klik diagram yang kita inginkan, kemudian untuk peletakannya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan juga, kemudian untuk penamaan ataupun identitas dari setiap kolom yang kita inputkan ataupun menjadikan identitas dari klik, kemudian kita dapat menuliskan siapakah identitas dari diagram ini sendiri. Nah, di sini saya sendiri mencontohkan aku, yang mana di sini juga bisa kita ganti warna dari sisi dalam kolom ataupun dalam diagram, karena saya di sini sesuai dengan kebutuhan saja. Dan ini juga dari sisi layout bagian luar ataupun garis bisa dipilih, dan untuk memperjelas saja kita memilihkan hitam saja. Nah, untuk selanjutnya yakni bagian proses. Di sini juga bisa langsung memilih save in use di bagian kiri. Kita letakkan sesuai dengan kebutuhan di mana untuk kita letakkan, dan untuk pemberian identitasnya tidak jauh berbeda dengan identitas sebelumnya. Dengan double klik, kemudian kita bisa memberikan identitas dari proses itu sendiri. Nah, kemudian untuk pemberian warna ataupun yang lainnya juga bisa kita pilih sendiri.
Nah, untuk template-templatenya ini sendiri, mungkin kita bisa memilih dari beberapa template yang lebih menarik. Bagaimana sih caranya? Mungkin bisa kita menggunakan fitur yang ada di sini. Jadinya dari sini sendiri akan diarahkan oleh beberapa model yang sudah kita buat, maka di sini juga akan lebih mungkin kita akan lebih menyukai beberapa fungsi atau style yang akan ditampilkan saat kita setelah menyelesaikan flow diagram yang telah kita pergunakan. Nah, selanjutnya untuk penggunaan toolsnya sendiri tidak jauh berbeda dengan Visio. Kita juga bisa menggunakan beberapa model tulisan, bisa memperbesar tulisan, dan berbagai lainnya. Kemudian bagaimana sih cara menghubungkan data flow-nya? Karena di sini kita menggunakan panah, dan panah sendiri ini juga bisa kita gunakan beberapa fungsi yang lainnya seperti ini, dan juga beberapa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Gira tadi. Mungkin juga bisa secara cross seperti ini atau yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Selanjutnya kita tinggal arahkan kemana data flow itu akan digunakan. Mungkin langsung saja untuk penjelasan dari DFD level 1 untuk sistem KRS online. Nah, untuk DFD level 1 sendiri ini mungkin juga lebih detail ataupun lebih jelas dari penjelasan DFD level 0 sebelumnya. Dan level DFD ini sendiri menyakup beberapa proses, yang mana setiap proses itu sendiri akan lebih detail secara bertahap. Nah, untuk tahap ini yakni menjelaskan tahap 1 untuk pembuatan ataupun pengisian KRS, yang mana terdapat ada 3 aktor, yang mana pertama itu staf akademik, yang kedua dosen PA, yang ketiga mahasiswa. Yang mana sudah dijelaskan tadi, dari setiap aktor ini sendiri memiliki peran, yaitu input dan output, yang mana dari staf akademik itu menjadwalkan sebuah KRS yang mana akan disimpan oleh sistem KRS itu sendiri, atau untuk mahasiswa Universitas Brawijaya sendiri itu menggunakan SIAM UB. Nah, kemudian setelah itu maka akan ditampilkan oleh beberapa data, yang mana data tersebut itu di sini ada data mahasiswa, admin, dosen PA, nanti pun data-data yang lainnya untuk kebutuhan dari sistem KRS itu sendiri. Nah, kemudian dari beberapa data di sini seperti mahasiswa, admin, dan dosen PA di sini, mengapa itu ada? Karena untuk sebelum melakukan KRS itu sendiri, kita membutuhkan login terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada sangkut pautnya dengan user lainnya, dan juga memang benar-benar valid akan pendataannya. Selanjutnya dia akan diinfokan oleh proses KRS, yang mana dari proses KRS akan terlihat ataupun diinfokan kepada dosen PA dan juga dari mahasiswa sendiri. Nah, kemudian dari proses KRS sendiri itu pertama akan dilihat oleh mahasiswa, dan juga tentunya sudah ditentukan jadwalnya kapan untuk pengisian KRS itu sendiri. Kemudian pengisian KRS dimulai, diisi, maka akan diinput kembali setelah sebelumnya tidak ada data. Kemudian di sini sudah ada data, yang mana di data sendiri itu sendiri akan diberikan data untuk dosen, yang mana data sendiri itu akan dilihat dari jumlah SKS yang diambil, dan juga beberapa mata kuliah yang wajib diambil, maupun kuota ataupun maksimal KRS yang diambil sesuai dengan nilai IPK yang telah didapatkan di semester sebelumnya. Kemudian jika sudah memenuhi, maka dosen akan memvalidasi untuk pengisian KRS yang telah dilakukan mahasiswa. Kemudian akan tersimpan oleh SIAM itu sendiri, yang mana kemudian dari data-data yang sudah diproses dan sudah divalidasi oleh dosen PA akan diberitahukan ke dari SIAM itu sendiri ke staf akademik, yang mana di staf akademik sendiri sudah menerima info apakah sudah tervalidasi oleh dosen PA. Maka jika telah tervalidasi, maka akan diberlakukan ataupun perubahan dari sebelumnya data mahasiswa KRS ini tidak tervalidasi dari setiap mata kuliah yang telah diambil, maka akan berstatus validasi. Begitu. Mungkin juga dari setelah kita menggunakan beberapa proses ini, kita juga dapat menyimpannya dan juga mengekspor dari beberapa fungsi ataupun beberapa jenis file yang kita gunakan ataupun kita inginkan.
Terus kemudian di sini juga beberapa import diagram. Terus di sini juga bisa kita langsung menggunakan Visio yang telah digunakan oleh teman saya Srinda yang sebelumnya. Itu bisa langsung saja diimport karena di sini juga fungsi utamanya itu ataupun kelebihan utama itu bisa mengerjakan bersama-sama. Maka untuk fungsi dari platform software Lookout ini sendiri, bagaimana dari sebuah platform itu bisa terjalin hubungan antara satu sama lain, bisa bekerja satu sama lain, atau kita tuh bisa memproses satu sama lain dengan saling satu tujuan ataupun satu tempat begitu. Dan selanjutnya untuk penjelasan DFD1 ini sudah selesai. Mungkin selanjutnya penjelasan orientasi objek yang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Gibran Tauhid. Kembali disilahkan. Terima kasih Mas Hendra atas penyampaian mengenai software yang sudah digunakan sebelumnya. Kemudian kita akan beranjak mengenai software yang bisa dilakukan, apa yang digunakan untuk membuat use case yang saat itu salah satunya dari object oriented design. Sebelumnya saya izin share screen mengenai aplikasi atau softwarenya. Jadi ini merupakan software atau aplikasi yang dalam bentuk website. Ya, ini namanya Visual Paradigm. Sebetulnya di sini ada dua pilihan dari Visual Paradigm sendiri. Ada yang pertama itu aplikasi yang di-download. Karena untuk aplikasi di-download itu berbayar, kami menggunakan yang gratis atau yang free. Di sini juga ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Salah satunya di sini di bagian menu use case-nya. Di sini ada beberapa notasi atau simbol. Yang pertama adalah use case itu sendiri. Nah, untuk use case ini untuk salah satu fungsionalitas yang disediakan oleh sistem sebagai unit-unit gitu. Kemudian di sini yang kedua ada aktor. Nah, aktor ini adalah orang yang berinteraksi dengan sistem itu. Nah, untuk menghubungkan aktor dan use case atau sistemnya, ini bisa dihubungkan dengan yang namanya association atau garis asosiasi. Dengan cara di sini kita klik bagian aktornya dan kita hubungkan ke bagian use case. Nah, di sini nanti ada pilihan, ada 3. Ini ada association, ada dependency, kemudian ada relation. Namun yang kita gunakan untuk kali ini adalah association. Untuk pengertian association sendiri itu adalah komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case. Gitu. Nah, kemudian kita bisa menambahkan use case sekali lagi untuk menggunakan notasi yang lain, yakni ada notasi include dan extend. Nah, untuk menambahkannya kita bisa menarik garis dari use case ke use case lainnya. Di sini kita akan disajikan oleh beberapa fitur. Yang pertama ada association yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada include, ada extend, kemudian ada generalization, ada dependency, ada relation. Namun kali ini kita akan menggunakan dua fungsi yang lain, yakni adalah include dan extend. Nah, ini untuk menambahkan include kita klik notasi include. Nah, untuk include sendiri itu adalah relasi use case yang ditambahkan ke sebuah sistem di mana yang ditambahkan ini memerlukan use case gitu untuk menjalankan fungsional atau sebagai syarat untuk menjalankan use case. Jadi maksudnya kita harus untuk menambahkan include ini kita harus saling berhubungan gitu antara use case yang dihubungkan dengan use case yang lain. Kalau misalkan itu diperlukan untuk menjalankan use case berikutnya, berarti itu harus menggunakan include. Kemudian kita bisa menambahkan use case lagi. Kemudian kita menarik garis ke use case lain dan menambahkan notasi extend. Nah, untuk notasi extend ini sendiri adalah merupakan relasi yang ditambahkan ke sebuah use case di mana use case itu berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan yang memiliki nama depan.
Nah, jadi maksudnya adalah kita misalkan mau menambahkan extend berarti itu tidak harus use case ini berhubungan gitu, jadi bisa berdiri sendiri. Contohnya kita langsung aja ke sistem yang telah kita buat, ya ini adalah sistem kartu rencana studi atau KRS yang ada di Universitas Brawijaya. Di sini kita ada 3 aktor, ada dosen PA, mahasiswa, dan staf akademik. Di sini yang paling kita tekankan adalah mahasiswa, karena yang berkebutuhan atau yang berkepentingan di sini utamanya mahasiswa. Nah, dari mahasiswa sendiri ada 3 notasi atau 3 asosiasi hubungan relasi itu. Yang pertama adalah memilih jadwal kuliah. Di sini menggunakan asosiasi, kemudian di jadwal kuliah sendiri ini nanti dipublikasikan oleh aktor staf akademik. Nah, kemudian jadwal kuliah ini juga dihubungkan oleh use case lain, ya ini kuota kelas, yang itu salah satu informasi gitu untuk menentukan jadwal. Tapi kuota kelas ini hubungannya dengan jadwal kuliah ini extend gitu. Jadi kuota kelas dapat berdiri sendiri tanpa harus berhubungan dengan use case yang lain. Nah, kemudian asosiasi atau relasi yang kedua dari mahasiswa yakni adalah mengisi KRS yang terpenting. Nah, untuk mengisi KRS, mahasiswa ini harus menambah mata kuliahnya. Namun sebelum untuk menambah kuliah, ini ada use case yang harus dilakukan. Yang pertama adalah login dari sistem ini, yaitu sistem informasi akademik mahasiswa yang ada di UB. Kemudian dari login ini otomatis harus mendaftarkan ulang dari status kemahasiswaannya. Karena apa? Karena untuk menambahkan mata kuliah, status mahasiswa itu harus aktif. Nah, di sini sifatnya dari relasi atau notasinya itu adalah include, karena dengan login SIAM otomatis ini harus berhubungan oleh daftar ulang, dan daftar ulang dan login SIAM ini adalah satu kesatuan sistem yang terus berhubungan, tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dan di daftar ulang ini juga dihubungkan dengan use case lain, yaitu pembayaran UKT. Nah, namun pembayaran UKT ini dapat berdiri sendiri dengan dihubungkan notasi extend. Dari daftar ulang untuk menuju menambah mata kuliah ini juga sama, include. Jadi tambah kuliah ini juga menjadi salah satu use case yang saling berhubungan dengan use case yang lain dalam satu kesatuan sistem ini. Nah, kemudian asosiasi atau relasi mahasiswa yang ketiga, ya ini untuk menerima hasil KRS. Nah, untuk menerima hasil KRS ini diperlukan finalisasi dari penambahan jadwal mata kuliah yang telah ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian kita beranjak dari aktor mahasiswa ke aktor staf akademik. Di aktor staf akademik ini dia juga berkaitan dengan use case tambah mata kuliah. Untuk apa? Untuk memverifikasi dari jadwal mata kuliah yang telah diterapkan oleh mahasiswa. Kemudian di staf akademik juga ini akan mempublikasikan jadwal kuliah yang nantinya akan dilihat oleh mahasiswa. Nah, terus dari staf akademik kita beranjak ke dosen PA. Aktor dosen PA ini dia berhubungan juga dengan mata kuliah, tambah mata kuliah untuk menyetujui dari proses penambahan mata kuliah itu sendiri. Itu ada dari semua itu merupakan sistem kartu rencana studi yang telah kami buat. Kemudian dari penjelasan sistem KRS atau use case KRS ini, kita akan mengenal fitur-fitur dari website Visual Paradigm yang digunakan ini. Di sini kita bisa membuat apapun sebenarnya dari diagram, cuman di sini yang kita gunakan adalah use case. Yang pertama, kita bisa memilih share dokumen atau membagikan dokumen. Untuk share dokumen sendiri ini bisa berkolaborasi atau maksudnya itu bisa dikerjakan bersama-sama yang telah tadi dijelaskan oleh teman kami, sama dengan cara menambahkan email atau memberikan link ini. Kemudian kita bisa publish juga di suatu website, kemudian juga bisa dari ke sosial media yang telah disediakan oleh
online visual paradigm ini. Kemudian bisa dibuat HTML-nya dengan cara embed ini. Kemudian kita beranjak ke cara mengedit atau mengubah dari tampilan ini dengan cara diklik ini adalah format panel. Di sini kita bisa mengubah stylenya atau warna dari berbagai notasi atau simbol ini dengan cara memilih warna yang diinginkan. Kemudian kita juga bisa memilih ini fill atau warna sama secara keseluruhan atau gradien dengan gradasi. Kemudian ada line juga, ada opasitas, kemudian juga tambah propertinya begitu. Kemudian kita bisa mengedit jenis font dari yang notasi-notasi ini, teksnya dengan bisa memilih di sini. Nah, kemudian juga bisa paragrafnya, posisinya, dan writing direction, arah dari menulisnya. Kemudian juga ada beberapa fitur yang lain, ada opasitasnya juga, spacingnya, spasi, dan angle-nya, derajatnya mau berapa itu terserah. Kemudian ada size dari ukuran ini, kanvasnya, posisinya, dan rotasinya seperti apa. Itu masuk di arrange. Kemudian kita bisa juga menambahkan menu-menu di sini atau menggunakannya dengan cara menambah ini rectangle, ellipse, rhombus, atau teks atau link dan yang lain. Kemudian juga kita bisa mengubah gaya dari notasi-notasi ini dengan ada template yang sudah disediakan seperti ini. Mau warnanya seperti apa, konektornya kayak gimana, nah itu di sini. Mungkin itu dari fitur-fitur yang ada di Visual Paradigm dan penjelasan sistem keturunan studi yang disajikan dengan object oriented, salah satunya yaitu use case diagram. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Oke, itu sekian penjelasan dari kelompok 10 terkait pemodelan kebutuhan dari struktur dan juga object oriented beserta penggunaan aplikasinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.